Pelanggaran hukum tebal, penundaan putusan 3 kali dan sertifikat di atas sertifikat di LENTEBUNG Makassar. Tega tidak menegakkan keadilan. Kejadian yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar terkait sengketa lahan di Kelurahan Lantebung, Kecamatan Biringkanaya, bukan sekadar penundaan biasa, melainkan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Majelis Hakim telah menunda pembacaan putusan sebanyak 3 kali berturut-turut dalam perkara yang diajukan oleh ahli warisah Labai bin Sande melawan mantan Wakil Presiden RI keempat, HM Yusuf Kala. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah hukum di Indonesia hanya berlaku bagi yang lemah dan tunduk bagi yang kuat, ibarat gajah melawan semut? Ketimpangan posisi ini memicu dugaan kuat adanya intervensi hukum yang menghambat proses peradilan yang seharusnya berjalan cepat, sederhana, dan berkeadilan. Kronologi dan fakta pemilikan asli. Haris Baginda C, selaku pendamping keluarga ahli waris, menegaskan kebenaran yang tak bisa dibantah. Dasar hukum yang dilanggar tegas, jelas, dan tidak boleh dibiarkan. Berikut adalah aturan hukum yang menjadi landasan untuk menuntut tanggung jawab penegak hukum. Pertama, tentang penundaan putusan yang berulang-ulang. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penundaan 3 kali tanpa alasan yang sangat mendesak adalah penyalahgunaan wewenang dan menghambat akses keadilan. Hakim tidak boleh membiarkan perkara terkatung-katung hanya karena pihak lawan adalah orang berpengaruh. Ahli waris mendapatkan hak milik secara otomatis karena hukum. Pihak yang bukan ahli warisah tidak memiliki hak apa-apa untuk menerima pembayaran atau menguasai tanah tersebut. Setiap transaksi yang melibatkan pihak palsu adalah batal demi hukum. Panggilan keras untuk penegak hukum. Bangkitlah dari tidurmu. Kepada Majelis Hakim PN Makassar, ETR atau BPN Kota Makassar, dan seluruh penegak hukum. Ini bukan sekadar perkara biasa, ini adalah ujian integritas negara. Tugas pokok dan fungsi kalian bukan untuk melayani kekuasaan atau kekayaan, melainkan menegakkan hukum sesuai fakta dan kebenaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Haris Baginda baru berkesempatan tiba di kantor Pengadilan Negeri Makassar. Ya. Nah, saya dari berkeliling dari berbagai daerah. Nah, pada prinsipnya kasus yang dihadapi oleh Pak Haji ini ahli waris yang baru dan yang benar ternyata itu saya sudah jalani duluan dengan almarhum Basir. Ya. Dia sebelum meninggal, saya temani ke Jakarta, ya kan? Sempat bertemu dengan Bobi almarhum, kasih ketemu dengan Pak Yusuf Kalla. Waktu itu saya tidak sempat ikut ke Yusuf Kalla di Jakarta kan gitu, hanya Basir aja. Nah, saya sudah urus itu. Bagaimana bisa diganti untung, bukan ganti rugi, karena sejak pembelian awal itu salah bayar, salah beli dan salah bayar. Karena yang mengaku itu tentara perempuan Haji Rayyan Tengkana itu ya, itu mengaku dan membuat sertifikat yang ternyata asal usulnya tidak nyambung. Nah, tapi itu digunakan oleh yang mengaku turunannya Basir ini. Tapi tiba-tiba ada anak bawaan dari suaminya ibu tentara ini, Rayyan Tengkana ini, bikin pemalsuan di pengadilan agama bahwa dia anak kandung. Maka dia dapat duit dari Pak Aksa Mahmud. Basir yang keturunan tidak dapat duit. Nah, salah bayarlah ke sini Pak Aksa Mahmud. Nah, akhirnya lama kelamaan ya Pak Aksa Mahmud jual kepada iparnya Pak Yusuf Kalla kan, Bumi Karsa. Saya luruskan menghibahkan. Pokoknya mau jual hibah apa saja terserah. Yang penting pasti ada transaksi duit di situ. Mau hibah pasti ada duit. Jual beli pasti ada duit. Nah, ini semua proses yang sebenarnya harus diluruskan. Betul. Bahwa sesungguhnya sekalipun Raya Tengkana punya sertifikat banyak itu ya, itu tidak ada asal usulnya dari mana. Betul. Nah, tiba-tiba bertransaksi dengan Paksa Mahmud waktu itu Kusowa ya. Ya, anak-anaknya masih kecil-kecil lah, termasuk Pak Erwin kan. Betul. Nah, saya kira ini harus memang saya minta Pak Yusuf Kalla sebagai orang tua saya
mengambil alih masalah ini. Iya. Ini ahli waris bersedia ini kalau Pak Yusuf Kalla mengambil alih. Iya. Bukan persoalan menang kalah. Kalau saya ditanya, aku yakin Iya. ahli waris pasti akan menang. Betul. Karena sudah sering saya temani ahli waris menang. Biar nggak ada punya duit. Biar lawan penguasa, lawan siapa saja. Digerta, diintimidasi, nggak ada soal. Lebih bagus ya. Kalau Pak Yusuf Kalla ini mengambil alih ini, bisa dimusyawarahkan dengan keluarga ahli waris yang asli yang sebenarnya. Iya. Bukan yang salah bayar itu. Siap. Nah, saya kira itu yang paling penting. Siap. Mohon sampaikan sampai ke Pak Yusuf Kalla bahwa Haris Baginda ini anaknya di HMI dulu, juniornya. Iya. Saya sayang dia. Di akhirat itu kita mau ke akhirat hanya 1 kali 2 nih. Iya, iya. Nah, kalau tanah 28 hektar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti nistindes ki. Ya, betul. Kami kalau ketemu Allah dan Rasul Iya. pasti kulihat tong itu nistindes ki. Siap. Oke? Siap. Jadi Pak Yusuf, kita selamatkan Pak Yusuf Kalla. Ya, siap. Bayar kepada yang benar. Betul. Bagaimana angkanya silakan musyawarah langsung. Siap. Kalau pakai pihak ketiga pasti jadi besar bebannya, karena pasti ada biaya ongkos macam-macam. Tapi Ya, ya. kalau langsung kan mengirit. Siap. Saya sarjana akuntansi, saya tahu titik koma, Ya, ya. tahu mengirit supaya Siap. jadi enak. Oke? Oke. Saya akan menemani ahli waris itu, niat saya dari sejak kuliah ber-HMI sampai di akhir saya bilang. Siap. Pasti ada kebenarannya. Nah, kasih tahu Allah ya, Allah itu pernah bantu Kak. Nah, Haris Iya. Baginda. Iya, iya. Nah. Oke, siap. Silakan di sebarluaskan, Siap. utamanya kepada Pak Yusuf Kalla. Siap. Pasti. Nah. Ya. Itu paling penting Pak Yusuf Kalla. Kasihan kalau yang di bawah-bawahnya itu. Ya, ya, ya. Nah, oke? Oke. Sultan rakyat Indonesia, Siap. independen Betul. untuk bangsa Indonesia. Siap. Maju terus, sekalipun rezim pemerintah berganti tidak apa-apa. Itu Iya, kan iya. panitia aja 5 tahun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir, Allah Akbar. Takbir, Allah Akbar. Hari ini pihak BPN turun mengukur lokasi semua area Labai Minsoji. Dari pihak Bukasa sampai sekarang belum ada kelihatan di lapangan. Jadi pengukuran untuk hari ini belum batas patuh semua dari pihak Labai Minsoji. Dari pihak Bukasa kemudian untuk mempertanggungjawabkan Yang bisa disampaikan tentang kasus yang kita alami. saya berawal dari legalitas masing-masing Iya. karena pihak dari PT Bumi Karsa mengklaim bahwa dia membeli Iya. di tahun 1980 Iya. atas nama yang ditempati beli, yaitu seorang tentara wanita yang bernama Haja Raiden Kanang. Iya. Haja Raiden Kanang ini meninggal di tanggal 18 Februari 1979. Jadi kalau PT Bumi Karsa mengklaim bahwa dia membeli lokasi ahli waris Labai, itu patut dipertanyakan. Karena sampai sekarang dengan dasar sertifikat atas nama Raya Den Kanang dan 4 nama aliasnya untuk mengajukan penerbitan sertifikat di BPN Kota Makassar di tahun 78, kami masyarakat biasa mempertanyakan bahwa apa bisa dengan menggunakan KTP 1 dan BPN bisa menerbitkan 5 sertifikat Iya. berdasarkan nama alias-aliasnya. Jadi hari ini Pak, kami menunggu hasil dari pembacaan putusan Pengadilan Negeri Makassar. Kami masyarakat kecil tetap mempertahankan haknya. Jangan semena-mena mengatasnamakan orang besar, khususnya PT Bumi Karsa Kalla Group, mengklaim
semena-mena lokasi ahli waris Labai. Modus dari PT Bumi Karsa Kala Group yaitu mengklaim tanah-tanah masyarakat dan membuatkan SAN, SAGB, dan lebih parah lagi, khususnya lokasi ahli waris Labai yang dulunya berstatus SAN sekarang dijadikan SAGB atas nama PT Bumi Karsa. 2 terbit di tahun 2020, 2 terbit di 2021. Sekarang dianggungkan di Ban Ekspor Impor Jakarta. Yang dijadikan bukti cuma fotokopi HGB di dalam pembuktian surat di pengadilan. Jadi itu dasar kami mempertanyakan. Mudah-mudahan pihak dari Pengadilan Negeri Makassar bisa mempertimbangkan bukti-bukti fakta yang sebenarnya bukan bentuk rekayasa. Ya. Lalu apa hasil mediasi selama ini? Hasil mediasi Pak selama ini kami sudah berupaya dari beberapa lembaga, dari pihak Ombudsman, Kementerian Hukum dan HAM, dia tidak mau hadir. Dia tidak menghargai satu lembaga. Dan alhamdulillah pihak dari Kementerian Hukum dan HAM sudah mengeluarkan di tahun 19 surat menyatakan bahwa segala sertifikat yang terbit di atas lokasi kami, ahli waris Labai, itu tidak berlaku. Di tahun 2022, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan sudah mengeluarkan surat di laporan akhir pemeriksaan, yaitu BPN Kota Makassar melakukan maladministrasi. Jadi inilah yang kami masukkan sebagai bukti-bukti di dalam persidangan. Lalu harapannya Pak? Harapan kami dari keluarga besar Labai bin Sonde, dengan adanya bukti-bukti yang kami masukkan, mungkin dari pihak majelis bisa mempertimbangkan, karena kurang lebih bukti surat kami masukkan sebagai bukti 30 lebih. Dan PT Bumi Karsa cuma memasukkan bukti fotokopi HGB. Mudah-mudahan bisa disimak dan dipertimbangkan hasil putusannya, Pak. Oke, makasih.